Selamat datang di Wonder Wonder News News bareng Jovita Ayu dan Jonathan Tamrin. Hai. Dan kita masih live dari Muse Studio di Cepete Selatan. Yes, dan ini episode ketiga kita ya, Jo ya. Episode ketiga. Dan ternyata ada fakta baru buat Sobat Wonder. Apa kita belum ada nama ya. Jadi buat teman-teman ada fakta baru bahwa memang gua dan Jovita tuh jodoh. Kenapa Gimana jodoh? Gimana nih? Kenapa? Maksudnya baju kita sama lagi. Aduh Jo, lu tau kan kalau traveling itu yang namanya laundryan tuh kayak aduh PR banget. Jadi gue ambil Betul. aja yang di paling atas, dah itu aja. Betul, dan gua baju kerja traveling dengan baju sehari-hari itu beda. Oke. Ya, Oke. jadi spesifik khusus kemeja-kemeja ini hanya untuk saat kerja traveling. betul. Aduh. Dan kalau gua long trip, gue itu sangat berteman dengan resepsionis hotel. Karena Gue sering melondri baju gue karena tripnya nggak pulang-pulang Jakarta. Jadi baju gue bawa ke meja 12 ini gue bisa 1 bulan bertahan gitu. keren. Nggak side A, side B yang penting ya. Nggak, Sorry, ini nggak. jadi ngomongin laundry. Yes, nah kita di episode 3 pengen ngebahas satu hal yang seru banget. Buat Jovita mungkin. Sama lu juga lah. Oh gue juga ya. Karena akhir tahun tuh vibe-nya tuh kayak liburan gitu. Kayak, Nah kalau gue akhir tahun tuh vibe-nya cari uang gitu. Karena saya dibayar untuk bekerja traveling. oh iya dong, Ya. itu juga, itu Iya satu, kan, itu benar satu ya, hal. satu. Cari cuan tetap, tapi habis itu tetap menghamburkan cuan. Ya betul. Nah tapi kita ngomongin yang dulu-dulu aja. Maksudnya nanti baru kita bahas yang terkini. Tapi kalau dulu sebelum masa pandemi. Aduh, kalau ngomongin pandemi itu sedih gitu ya Sedih kayaknya ya. ya, Karena oke. terbatas gitu. Kalau dulu tuh kayaknya tanpa batas alias kayak bisa kemana aja yang lu mau. Tapi ya Jo, sebenarnya nih kalau dari lubuk hati terdalam, Ya. Ci, liburan akhir tahun tuh rada malesin karena pasti semua tempat tuh rame. Oke, Iya gak sih? benar. Kayak tendensinya tuh rame banget, apalagi kan travel tuh lagi booming banget dari 5 tahun terakhir ya. Kayak Oke. semua orang pokoknya akhir tahun harus jalan-jalan, entah itu yang deket, entah itu domestik, maksudnya kayak dalam negeri sampai luar negeri. Oke, gue boleh norak gak? Boleh. Coba. Liburan akhir tahun. Kayak gitu nggak? Apa ngomong dulu baru ini ya? Sama aja deh. Maklum, Nora. Oke. Tempatnya ramai, betul. Dan kalau lu sebenarnya lebih sering, yang sudah tuh lebih sering liburan akhir tahun di luar negeri atau di dalam negeri? 50-50. Oke. Jadi kan akhir tahun itu kan gue ngerayain hari raya juga kan akhir tahun. Ya. Jadi emang masanya kita tuh kumpul keluarga, kita jalan-jalan bareng. Karena itu juga saatnya pada liburan lah ya, masih Oke, sekolah oke. dari gue gitu. Jadi waktu panjang tuh bisa liburan bareng ya akhir tahun. Ya udah. Jadi kita harus, gue nih yang udah especially yang udah traveling kemana-mana harus spend waktu akhir tahun. Ya udah sama keluarga ya lu, oke gitu. Kayak kalau enggak tuh gue kayak selalu disindir-sindir, kayak sindirnya tuh bisa sampai 2 tahun ke 3 tahun berikutnya kayak lu nggak ikut kesini, lu nggak ikut gitu. Nyebelin emang. Tapi emang orang tua lu suka traveling? Nah itu juga mereka suka Oke, banget. itu nilai plusnya ya. Iya. Nyokap gue sepertinya suka jalan-jalan. Oke. Tapi tidak suka susah. Jadi kalau untuk ke luar negeri, gue tuh sangat menyarankan kayak tipe-tipe orang tua yang kayak nyokap gue tuh pakai tour. Karena naik tour mobil kan. iya, Tapi enggak kalau ribet. kita liburan sendiri, kita naik transportasi umum, kita jalan yang sangat jauh. Bahkan sesimpel ke Singapura pun nyokap gue lebih suka naik taksi daripada naik MRT gitu loh. Kan Jo ini cuannya banyak, terbangin lah bisnis class, kemana anda bawa supir pribadi gitu. Jadi saya liburan akhir tahun tidak pernah bersama mama saya. Malah gak bisa ya, iya. Karena Kalau nggak ini sih, kalau gue tuh tipenya menurut gue nggak sevisi untuk liburan sama nyokap gue. Oke. Nyokap gue suka shopping gitu ya. Gua beda kan, banget iya, sama lu. makanya agak gue suka yang ngekspor ke sana kemari, bahkan tuh ada yang namanya pulang ke rumah hanya ganti koper gitu. Wow. Iya kan, kayak maksudnya pulang ganti koper udah mau flight lagi, subuhnya lagi, Ya, yang itu kayak kita gitu-gitu. banget sih. Iya kan, maksudnya. Nah, gua itu malah bisa dibilang 90% akhir tahun gue tuh di dalam negeri. Oke. Kemana aja Jo? Ya di dalam negeri, benar. Kalau luar negeri tuh gue baru 1-2 kali lah tahun baruan di luar negeri. Kemana? Yang luar negeri tuh yang di episode pertama gue cerita, itu gue ke Europe trip ya, sama ke London. Kalau domestik itu gue pernah New Year sambil LOB diving.
Wih. Wah Di itu Raja mimpi Ampat. tuh, itu mimpi gue tuh malah belum kejadian. Oke. Dan memang jadi ada tanggalnya memang spesifik. Tanggal 28 Desember. Karena Natalan dulu kita. Oh di rumah. Dan teman-teman kebanyakan juga ngerayain gitu. Jadi mereka Natalan dulu. Setelah ya Natal kedua, Natal ketiga nggak ada gitu-gitu ya. Nggak ada. Setelah selesai Natal, barulah kita Jalan-jalan LOB sama lah. teman. Kadang-kadang sama teman, kadang-kadang sama kerja. Nah, tapi gue lebih suka akhir tahun tuh kerja karena ada uang. Kalau jalan-jalan sama teman, buang uang. Bener, setuju ya, setuju. Iya, bener. Itu kayak ladang sih akhir tahun Iya, tuh karena emang. kayak apalagi kalau misalnya di akhir tahun itu, kayak misalnya contoh harusnya tahun ini gue sama LOB diving di Misol. Tahun lalu itu gue LOB diving Raja Ampat, tahun lalunya lagi Raja Ampat lagi. Jadi gue kayak iya. Itu kayak warlock dia, lama-lama kayak warlock Raja Ampat Anda Saya itu. tuh kayak kalau di Indonesia Timur gitu, NTT dan sekitarnya tuh kayak punya mama banyak di sana. Coba kalau teman-teman nih ada yang pengen banget Raja Ampat akhir tahun atau kapanpun itu, sebut nama Jonathan 3 kali. Jonathan. Nah itu, dah. Pacejo. Datang langsung orangnya. Aduh, Gitu luar sih. biasa. Dan menarik sih karena sepi satu. Ya kekurangannya sih mungkin buat orang yang suka keramaian terlalu sepi gitu karena hanya di atas kapal. Yes. Kita beli kembang api sendiri, tapi kita biasanya dapat resort mahal yang pesta kembang api gitu, kita masih bisa sedikit melihat lah. Oke, jadi nggak sepi-sepi banget. Nggak sepi-sepi banget. Dan biasanya kita bikin kehebohannya itu justru di tanggal 1 malam karena hari terakhir diving. Oh, tapi ngomongin sepi sama enggak sebenarnya tergantung grup lu sama teman-teman lu nggak sih? Kalau teman-teman lu emang bisa seru sendiri juga, wah seru banget juga. Betul. Tapi biasanya terbatas karena besok pagi kita diving pagi jam 6 ya kan. Maksudnya nggak bisa enak-enak gitu ya? Nggak bisa maksudnya. mabora gitu. Mabora gitu ya. Aduh. Nggak, karena anak zaman. kalau diving itu kita sebisa mungkin no alkohol selama diving. Bener ya. banget. Biar nggak di bawah tuh trouble ya, mengurangi Betul, resiko. Bener betul. banget. Jadi kita divers bijak. Hai teman-teman divers. Tolong ya. Iya. Makanya kita di tanggal 1 malamnya barulah itu, karena tanggal 2 kan udah nggak diving, cuman flat doang. Jadi baru dari situ all out lah, keluarlah semua itu ramuan-ramuan. Ramuan ajaib. Oke, kalau ngomongin tadi akhir tahun Jo, kan lu berarti 90% di Indonesia. Ya. Apa sih lu udah bisa nyaranin gak teman-teman nih? Tapi sebelum nyaranin, mungkin gue share dikit ya, karena gue beberapa bulan terakhir itu gue udah traveling lumayan itu banyak. dia. Tahun ini nih rekor nih menurut gue untuk gue pribadi, dan rekor selama 6 tahun belakangan. Baru tahun ini gue belum terbang satu flight pun. Gila. Ada satu terakhir sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi itu gue liburan ke Jepang. Wah, jadi sebelum border tutup. Sebelum tutup. Jadi hari Sabtu gue nyampe sini, Senin semua di Jepang tutup. Gila. Jadi kayak gue beruntung banget pulang ke Jakarta. Walaupun di Jepang, selama di Jepang gue pakai masker ya. Udah mulai ya. Gue udah mulai karena tahu isu itu, dan sangat ada isu kapal di Yokohama, cruise itu kan di Yokohama kalau di Jepang. Itu ada setengah yang kena katanya positif. Dan dari situ gue udah mulai lebih baik menjaga diri lah. Kalau gue tipenya kayak gitu. Gue takut gue kena, takut gue juga kalau misal gue kena gimana kalau gue nularin orang. Nah itu dia makanya gue sampai sekarang belum traveling. Kita akan banyak banget dengar cerita dari si Jovita, karena Jovita ini udah terbang dengan berbagai macam warna airline. Wah, warna ya bener gak tuh? Bener, warna-warni deh. Warna-warni ya. Nah, sharing dong pengalaman lo. Mungkin buat teman-teman yang kayak sebenarnya pengen tapi masih nahan diri gitu. Mereka pengen tahu tuh. Dan gue yakin masih banyak yang masih menahan nih sampai bulan Desember ini gitu Yeah. belum jalan-jalan. Nah, gue juga awalnya gitu Jo. Jadi gue tuh terakhir traveling tuh Februari. Oke. Terus udah kangen banget, dan alhamdulillah diundang sama kementerian buat kita, ya udah coba kita jalan, kita tunjukin gimana sih sebenarnya protokol kesehatan buat traveler yang kalau lagi traveling kemana gitu. Dan waktu itu gue diajak untuk traveling ke Bali. Ya intinya Bali kan sangat terdampak lah ya. Biasanya dia 95% mungkin ya dari tourism. Ya udah kita coba. Dan gue jujur ya juga takut awalnya kayak aduh gimana nih, gue juga ya itulah wajar namanya Parno naik
pesawat terbang katanya isunya kan udara di situ Udara ya. aja. Padahal di pesawat itu udah dilengkapi dengan filter udara gitulah ya. Jadi dan setahu gue ya kalau gue baca artikel-artikel gitu tuh chance untuk kena di pesawat tuh sebenarnya kecil. Oke. Gitu. Oke. Nah itu soal pesawat itu satu hal. Terus ketika di tempat sana juga khawatirnya gue jadi carrier ya sebenarnya kan. Oke. Kita ini kan di zona hitam ya, apalagi yang Betul. Jakarta nih. Ya. Jadi bukannya sebenarnya yang harusnya takut tuh bukan kita doang, tapi orang-orang itu juga takut kali nerima kita gitu loh. Jadi ya gitu. Jadi waktu itu pas ke Bali, gue ke daerah Nusa Dua tuh mati Jo. Sepi banget. Bulan Juli tuh masih belum ada kehidupan. Terus apa sih yang harus disiapin tuh bener-bener gue jadi first hand experience. Kayak dulu tuh harus isi masih ribet banget kayak isi izin buat masuk Balinya tuh masih ada Formulir ya. dokumen Oke, gitu-gitu. oke. Cuma akhirnya beberapa minggu setelah itu kan dipermudah tuh. Oke. Akhirnya cuma isi namanya Aplikasi. health Ya. assessment card dari Kemenkes dan itu ada aplikasinya gitu. Ya udah kayak ya udah ikutin itu. Terus kita juga harus preventif dari Jakarta harus rapid test Ya. atau kalau lebih bagus lagi swab gitu kan lebih akurat gitu. Tuh kita bawa diverifikasi di airport sampai ya itu tadi di pesawatnya yang pramugarinya itu sangat preventif juga. Pakai sarung tangan plastik, Oke. pakai masker. Terus ada beberapa maskapai yang pakai face shield. Jadi bener-bener yang kayak Oh. ya mereka juga takut lah cuy gitu. Nggak cuma kita doang nih sebagai Iya, traveler gitu kan. Iya. Gitu. Ya udah mereka sangat preventif. Megang bagasi aja tuh kalau nggak kan biasanya selalu bantu. Ya. Mereka tuh selalu izin dulu boleh saya bantu Pak gitu. Oh, takutnya. Karena kan Iya. takut lah. Pokoknya jangan sentuh kalau bisa kan. Gitu. Oke. Dan beberapa maskapai nih gue juga gue sangat Tapi- apresiasi. Semua menuruti. Nah, kalau soal menurut ada lah yang bandel di dunia ini gitu kan. Ada yang namanya rule breaker gitu Oke, kan. Ada oke. orang rule breaker, ada Iya, yang nurut gitu. iya, Ya udah iya. wajar gitu. Oke. Tapi yang penting pinter-pinter kita sih milih maskapai. Dan nggak melulu mahal kok. Sekarang tuh sebenarnya bisa dibilang waktu yang tepat untuk traveling Jo. Betul banget. Gimana, Karena Jo? ada yang 6 bulan terbang cuman berapa? Iya, bener. Berapa, 1,5 juta? Gila. Itu. Dulu gue sempat beli yang Oke. biru. Oh biru. 1 tahun. Oh, terus Itu lo kan 1 pakai tahun, nggak? 12 bulan. Heeh. Rugi tuh mereka Mereka pasti rugi lah. kalau ketemunya yang kayak gue. Karena gue kerja kan. Oh iya dan pasti Iya, pakai gue ya. kerja. Gue kerja, jadi budget yang misalnya, oh ini Jonathan sudah dibudgetkan untuk pergi ke sini, naik pesawat ini segini. Oh tidak usah, saya Saya sudah punya punya. Iya, tas ini. saya hanya bayar berapa ratus ribu gitu. Iya. Iya. Selain maskapai juga harganya menurut gue nggak terlalu tinggi. Oke, Eh, hotel. Hotel juga, Murah banget. gila-gilaan tuh promo berapa bulan terakhir. Wah, Temen gue udah ada yang 3 minggu masih di Bali. ya kan, itu murah banget kayak seharga kosan lu lah Iya, ibaratnya. iya. Betul. Gitu. betul. Terus ini yang gue temuin juga, gue udah diving Jo, beberapa tempat. Iya, gue liat instastory lo. Wow, itu kayak Beruntung banget sih. it's Orang yang sangat beruntung adalah orang yang pertama kali diving di tempat yang udah lama nggak di yang diving. udah lama ya. gak di diving. Iya, itu Karena hiu-hiunya mantan-mantannya nyari mana yang bisa foto gue. Nah, iya. Pas kita turun tuh kayak mereka kayak cuma satu. Biasanya ada Iya, 100 iya. gitu. Oh ini dia nih manusia, udah lama gak ketemu. Halo katanya. guys gitu. Corona nyebelin nih. Katanya aduh jadi ikan-ikan yang di laut itu udah biasa pose kan. Nah. Mereka latihan pose. Nah selama 6 bulanan ini mereka tidak bisa menunjukkan bakat mereka gitu. Kita kasihan juga. Iya makanya udah lama gak silaturahmi ketemu nih. Jadi kayak Itu diving di mana? tapi rame banget di Komodo. Wow. Batu Bolong Secret Garden. Oh my god. Tuh ikannya kayak yang tadinya mungkin persentasenya cuma 5 ikan, di sini tuh jadi kayak 50. Wow, Ya, lu ya, bayangkan. Nah ini bikin gua bikin lu makin pengen diving atau snorkeling dimanapun nanti kalau lu Ya. traveling ya. Karena memang bener sih. Jadi waktu awal pandemi satu-satunya hal positif yang bisa gue pikirin dan yang bisa keluar dari mulut gue, walaupun gue tahu berat ya, maksudnya itu main income lah, tourism tuh main income gue, karena usaha gue semua di sana, travel iya, transportasi di Labuan Bajo, kapal, penginapan di Raja Ampat, maksudnya, wah, gue dapat duitnya, maksudnya gini, 2020 nih gimana cara gue survive gitu kan? Yes, it's all about surviving. Jadi satu-satunya yang bisa keluar dari mulut gue saat itu adalah hanya oh ya udah waktunya alam istirahat. Yes. Itu sih. Jadi kayak orang tuh cukup terkejut juga mungkin ya. Maksudnya kayak
oh iya tapi lu hidupnya gimana gitu, realistis dikit lah Iya, ya kayak gitu. iya, Gue iya. realistis, walaupun menangis. Sebuah quote, realistis tapi menangis. Iya, karena gimana ya, nah dan di masa pandemi itu, akhirnya kan gue bikin gerakan itu peduli pekerja pariwisata Ya, itu aduh kan. itu teman-teman, kalau kepo tolong merapat ke akun Trawaselo. Ya, Itu ya, sebuah inisiasi dari Jonathan dan teman-teman tuh keren banget. Gimana Jo tuh? Nah gue tuh, itu pun karena sebenarnya gue nunggu sekitar 2 bulan, belum ada yang benar-benar 100% fokus di tourism. Oke. Dan Maksudnya menurut- inisiatif dari ya ada yang beberapa yang ini include nih orang yang pekerja pariwisata di dunia pariwisata, ada include tapi mereka nggak fokus. Akhirnya ya udah deh, gue cari volunteer, gue bikin ide dan segala macam, gue keluarin lah ini. Dan pada saat ditanya orang, emang lu nggak kena dampaknya? Gue bilang gue adalah salah satu orang yang harusnya butuh dikasihani gitu, tapi ya mungkin gue masih bisa survive lah di tahun ini gitu. Yes. Tapi faktanya yaitu yang gue ketemuin di lapangan banyak banget yang kayak bulan depan mau melahirkan, suami istri kena PHK karena ibaratnya yang lebih membutuhkan Iya, ya. gue mikir kayak oke, gimana caranya ya, karena kan memang gue dan company juga cukup punya apa ya, gue sebutnya Travaselo Care gitu. Tapi sekarang mungkin kita daripada Travaselo Care tuh kayaknya seakan-akan brand gue banget nih gitu. Gue akhirnya membuat nama yang lebih general kayak peduli pekerja pariwisata itu. Keren banget. Jadi kayak itu sih yang menurut gue dari situ aja akhirnya gue tahu nih data-data kayak guide yang biasa gue pakai di Raja Ampat nganggur. Iya. Anaknya nggak bisa. Maksudnya gini, oke mereka PSBB, mereka di rumah nggak kerja, tapi anaknya tetap harus bayar uang sekolah. Hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya kayak gue kan nggak mengalami, maksudnya di sana dan belum berkeluarga juga, jadi kayak baru tahu kayak uang sekolah tuh tetap bayar. Iya, tetap jalan. Ada yang Listrik mau melahirkan, tetap ya yang kayak jalan, gitu-gitu. Akhirnya kita bener-bener gue nyari tiga tim yang berbeda. Jadi verifikatornya itu memang ada yang psikolog, ada yang praktisi, dan ada yang akademisi gitu loh. Jadi kayak ya udah lu tentuin deh orang. Jadi mana yang patut dibantu. iya, gue nggak bisa menentukan karena kalau gue tahu orangnya gue pengen bantu gitu. Jadi kayak gue lebih memilih Yang orang objektif. lain. Ya, gue Ya, lebih ya, ya kayak Tapi gitu itu sih. benar, maksudnya teman-teman di luar sana itu sebagai perspektif aja ya, mereka tuh juga sangat butuh kita untuk datang ke sana Betul, dan betul. membantu menggerakkan ekonomi lah. Ya, gue berarti. kalau bilangnya rezeki daerah. Nah, Ya kan, karena kan kita selama ini kalau kita Terpusat ya. di Jakarta kita puterin doang, di Jakarta Yes, kita benar. tinggal, kita spending apa dan segala macam. jadi kalau pengen ngasih another perspektif, kenapa kita juga harus jalan-jalan di dalam negeri di Indonesia Ya. aja? Ya itu karena mereka ya butuh kita. Kalau bukan kita siapa? Soalnya turis luar tuh udah nggak mungkin. Betul. Border juga masih belum dibuka kan secara open gitu. Jadi ya kita inilah jalan-jalan. Makanya kita nih sekalian di episode ini pengen ngasih saran sebenarnya kalau akhir tahun tuh kemana sih yang enak? Indonesia aja. Tepatnya di mana? Oh, iya. Ada ini. Oke, kalau versi gue ya banyak kalau misalnya teman-teman tuh masih rada parno nih pakai maskapai, mungkin road trip itu bisa jadi opsi. Nah, ya betul. Teman-teman gue ada yang lagi road trip sih ke Bali naik. Iya, karena tol itu tuh sangat membantu. Dan lu ya gimana ya, kayak ala-ala balik lagi ke zaman muda gitu loh, dengerin playlist terus kayak melewati jalan yang belum macet ya sekarang nih ya. Semoga nanti juga akhir tahun nggak macet banget maksudnya. Jadi ya udah road trip misalnya mau kemana? Yang deket dulu Jogja, abis itu berhenti Jogja atau malah dari Cirebon Jogja terus Bisa kulineran ya. terus endingnya Malang gitu Ya, ke Bromo. Wah itu bisa banget sih sama temen berempat lah yang nyaman ya satu mobil gitu. Asik tuh, itu bisa sih. Oke. Road trip ya. Gua Lagi road langsung trip mikir. kapan lo? Pasti udah lama gak road trip lo. Kayak Joe ini tuh emang apa ya, otaknya tuh cuan mulu, jadi di Jakarta mulu aja dia tuh emang. Road trip, gue tuh kalau ada teman gantian nyetirnya gue nggak masalah. Oh iya itu penting, Iya. tapi itu penting. Road trip gue tuh kemana ya terakhir ya, bener-bener road trip ya. Udah lama banget enggak sih? Enggak ya. Ya kalau Sumba Barat, Sumba Timur ya itu road trip, tapi kan Jauh. Tapi itu juga recommended gak sih ke Sumba? recommended. Sumba itu salah satu tempat yang bisa dikunjungi di akhir tahun. Cuman memang mungkin ada kecenderungan hujan. Tapi curah hujan di Sumba Timur itu sangat rendah. Yes. Karena mereka cukup kekeringan Kering ya. dan kesusahan air.
Nah, gitu langsung. nah jadi Sumba bisa tuh akhir tahun Sumba bisa. teman-teman. Kalau misalnya ya Flores lah ya tuh. keren Flores, ya cuman mungkin hujan aja sih. hujannya. Tapi Kalau- Sumba kan banyak yang bisa dilihat. Ada danau, Bisa. ada pantai, Ada air terjun, rumah adat, Semua lengkap terus sih. apalagi ya, banyak sih Sumba, banyak banget. Tapi kalau gue boleh milih 2 gitu ya, rekomendasi akhir tahun di Indonesia, top number 1 gue Raja Ampat. Karena Lagi-lagi sebagai warga lokal. Gak apa-apa, gak apa. mama, saya suka ini. Kenapa? Kenapa Raja Ampat? Karena Raja Ampat tuh best seasonnya dia tuh sebenarnya Oktober sampai Maret. Oke. Karena bulan Juli, Agustus, September tuh ombak. Angin selatan ya kalau nggak salah. Jadi ini malah teduh, malah nyaman Ya, loh secara ya. laut oke. Live on board. Kadang-kadang hujan, tapi gua sudah bertahun-tahun LOB akhir tahun di Raja Ampat, mungkin dari 6 hari 1 hari hujan. Gitu. Oke sih. Sangat jarang. Bedanya tuh hanya kalau lagi bener dapat musim bagusnya, airnya nggak naik, air pasir ya. Tapi ada yang sempat pasirnya agak sedikit naik. Kayak gitu-gitu aja sih. Karena kan terjadi perubahan musim, kemunduran ini ya. Global. Seasonnya agak mundur Iya, ya. iya, Kayak pemanasan gitu-gitu global. sih. Jadi panjang nih pemanasan global. Oke. Iya, tapi iya. Raja Tapi Ampat tuh, top Raja 1. Ampat berarti kalau misalnya buat snorkeling sama diving lagi bagus juga visibility. Snorkeling oke, diving oke, untuk kita sightseeing, island hopping, pasir timbul, yang kayak gitu-gitu aja kayak Pianemo. ya ke Itulah Pianemo. pemandangan-pemandangan ikonik itu ya, Kita bisa Raja Ampat ke ya. desa wisata Arborek ya kan. Iya. Raja Ampat tuh tapi cocok itu sama siapa sih Jo? Temen kah, pacar kah? Kalau bisa sih sebenarnya family cocok, Oke. karena resort yang nyaman ada. Oke, Ya. berarti nggak usah apa ya, nggak usah Ya, bukan yang nggak kayak usah khawatir nggak usah kalau khawatir. bawa nyokap bokap gitu ya. Cuman hanya dipastikan mereka itu oke dengan laut. Karena Raja Ampat tuh laut banget, nggak ada bisa mobil gitu dari Sorong nyampe ke Wayak gitu, nggak ada. Iya. Karena ada satu teman gue di Jogja, dia tuh kerja di pariwisata juga, tapi sebenarnya dia tuh desainer. Dia tuh orang IT, bikin web. Oke. Dia tuh bikin web, satu badan tatoan. Waduh, oke. Jarang Anak tuh. seni banget lah di Jogja. Oke, nyeni tapi IT. Gue bingung Ya, tuh kawinnya nyeni, gimana. IT tapi hobinya nyetir. Oke. Hobinya nyetir. Oke, coba di-share IG-nya mungkin ada. Jadi dia bilang gini, Mas kalau dari Jogja nih, nyampe Raja Ampat bisa nyetir, tak setir Mas. Hobiku nyetir Mas katanya. Terus aku Tapi kayak, ada orang kayak gitu. Ya, Ada orang yang suka menyiksa diri. hobi nyetir loh. Tapi pengalaman. Oke, Ya, experience. itu sih. Maksudnya kayak untuk keluarga oke, untuk sama pacar oke juga. Karena sepi. Tapi mahal. Karena semakin sedikit harga per pax Iya, jadi lebih mahal ya. karena sewa speedboatnya mahal Ya, di Sorong ya, itu, benar, di benar. Raja Ampat itu. Penginapan ya relatif lah, mau harga yang start 700 per. Jadi Raja Ampat tuh hitungannya per orang per malam. Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya nginep, harganya dia tulis 700.000. Itu adalah 700.000 per orang per malam. Jadi kalau berdua 1,4 juta juga. Karena termasuk makan 3 kali kan. Jadi ya udah maksudnya sama teman-teman aja ya. Pacar sama teman-teman gitu. Pacar Rame ya. kalau bayar sendiri nggak apa-apa, tapi kalau kamu beruang ya nggak apa-apa Beruang. juga gitu. Raja Ampat sih, nomor Oke, 1 sih. Oke. Itu jauh ya. Versi deket Versi lagi mungkin. dekatnya ya dari Jakarta mungkin ya. Ya, kalau dari Jakarta. Ke Weh, Sabang. Aduh, Sumatera ya. Ya. Duh, itu keren tuh. Jadi One of my favorite place in Indonesia. nah, menariknya Sabang atau Weh itu all season lautnya aman. Nah, gue berbicara dari kalau kita ke tempat itu pasti kan pengen snorkelingnya, pengen spot-spotnya, pantainya. Nah, ini secara untuk dikunjungi di akhir tahun menggunakan speedboat pas island hopping itu cukup aman. Gitu. Jadi kayak sebenarnya musim apa aja di Weh tuh cenderung aman gitu. Karena dia bukan pantai selatan sih masuknya ya. Betul, Dia betul. lebih teduh. Tapi Dan ya murah. itu penting dia kenapa gue favorit. Karena murah. Murah banget. Dibanding yang lain. Makin ke timur kan biasanya Indonesia agak mahal. Nah ini tuh enggak, ya. Weh tuh murah banget. Terus secara ya mungkin kalau di Wehnya doang opsi makanan nggak banyak. Tapi kalau di Banda Aceh kuliner lokal Aceh, tahu kan Aceh? Itu enak-enak. Apalagi yang otentik Aceh ya. Yang original Racikannya. resipi dari zaman tua gitu. Itu enak banget. Itu enak banget sih. Aduh, jadi kangen kan gue mie Aceh. Oke, abis ini gue merapat beli mie Aceh. Di Setiabudi mie Acehnya.
Tapi banyak pertanyaan loh. Ke Weh itu kan karena ya itu dia masuk provinsi Banda Aceh. Kesana emang gue boleh ya berenang pakai baju berenang gitu, boleh nggak? Oke. Jadi saya selaku bupati, bukan ya. Lu bupati ini Raja Ampat cuy. Jadi kalau di Weh itu kalau di pantai itu nggak apa-apa sih sebenarnya untuk berbikini. Tapi untuk kalau misalnya jalan-jalan kampung gitu, mereka ya kita sebenarnya harus lebih sopan. Kita juga harus bisa mawas diri sih. Jadi tapi kalau di Banda Acehnya, nah kan kita karena mendaratnya di Banda Aceh kan. Mendaratnya kan nggak langsung di Weh. Karena kan biasa Banda Aceh dulu kulineran, lihat museum masjid itu ya. Yang, Baitur Rahman. Baitur Rahman, terus ke Tugu 0 kilometer nanti yang gitu-gitu kan. Nah di situ tuh ya gue selalu menyarankan untuk teman-teman atau yang biasanya trip bareng gue itu adalah pakai cardigan deh. Pakai legging. Nah, biasa gitu sih. Maksudnya kita juga respect. Jadi salah satu hal. Cowok celana pendek juga kayaknya jangan ya. Celana pendek jangan yang kayak gue. Celana gemes. Celana gue Jo tuh demennya celana gemes guys. Coba merapat ke IG-nya ya. Gue demen pakai celana running gitu. Karena kan adem ya. Indonesia tuh tropis banget. Alasan dia tuh. Tropis banget jadi kayak panas gitu. Jadi gue pakai sependek mungkin gitu, setipis mungkin. Kalau gue biasanya ke Aceh harus sedia namanya sarung. Jadi lu mau nutup pasmina pala, gitu ya. Pasmina jadi pala bawah tuh bisa. Jadi bawa spare sarung. Atau pasmina. Dan kulot-kulot gitu kan biasa cocok tuh buat cewek biasanya. Gitu. Itu sih Aceh. Kalau lu? Penasaran gue. Kalau rekomendasi gue ya. Tadi kan gue udah road trip udah ya. Kalau yang lebih ke pantai atau laut gue saranin nih. Yang underrated tapi sebenarnya cakep banget. Itu tuh Lombok. Setuju gak Jo? Kenapa underrated? Loh orang karena kan apa-apa kayak aduh ini apalagi setelah pandemi lama gue pengen ke Bali. Wah gitu terus isinya. Kayak denger temen gue yang ini Bali. Temen gue yang ini Bali. Enggak ada yang gue pengen ke Lombok gitu ya? Enggak, jarang banget. Itu underrated makanya menurut gue. Tapi kalau ke sana wah apalagi tapi ini gue mungkin menyarankan buat yang udah berpasangan kali ya. Pacar, TTM atau suami atau terserah lah. Gak gilinya, Lomboknya aja. Lomboknya? Jadi kemarin kan gue udah ke Lombok nih. Ke daerah Senggigi itu Jo sebelum nyebrang Gili. Itu tuh ya bisa dibilang ya mati suri lah. Cuma itu justru itu jadi sepi. Terus resort tuh banting harga ya tadinya udah murah sekarang makin banting harga lagi. Terus di sananya juga ya automatically kayak social distancing karena sepi gitu. Jatuhnya staycation. Nah, staycation. Ini kayaknya udah agak konotasinya negatif ya lu ya? Enggak ya. Staycation kan di mana-mana kayak promo staycation gitu kan. Menikmati resort yang udah kalian book. Betul. Staycation itu mungkin liburan yang tidak terlalu banyak aktivitas. Itu kali ya artinya yang. Bener. Karena gini deh, ke teman-teman di Jakarta ya, nggak tahu sini kan beda-beda ya. Ada yang udah jenuh banget lihat screen, apa-apa online meeting, apa-apa webinar apa segala macam gitu. Sama mungkin yang tinggal di apartemen atau di kos juga nih terutama. Sepetak doang nih. Mungkin butuh yang kayak lega, tetap nggak banyak orang, tetap aman. Nah ini Lombok menurut gue. Lombok, oke. Lombok, menarik sih. Iya, pantainya kan juga cakep, sunset nggak usah ditanya. Terus mau ala-ala yang bukit-bukit Merese ada. Gitu-gitu, cakep deh. Makan murah. Nah, yang suka pedes. Iya, balap apa? Ayam taliwang. Ayam taliwang sama nasi balap bukan? Iya, nasi balap. Nasi balap. Plecing kangkung. Iya, Lombok. Tiket murah. Lombok pun menjadi salah satu top 10 prioritasnya pemerintah ya. Iya, Mandalikanya. Dan akan dibangun sirkuit MotoGP. Ya. Nah, sebelum udah makin rame tuh mending akhir tahun ini bisa ditengok. Gitu sih Lombok. Jadi ide nih buat gue. Iya kan. Mau bawa siapa nih? Aduh, yang mana gitu. Waduh, yang mana? Luar biasa, enggak. Jonathan. Mohon maaf. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Satu aja, cabangnya banyak. Loh, salah. Berantem nih nanti. Karena memang benar sih, tapi Bali tuh menjadi opsi utama ya. Karena mungkin mereka bisa menemukan banyak kali ya. Tapi memang betul. Kita menyarankan destinasi mana yang pengen teman-teman pergi tuh berdasarkan kebutuhan. Nah, pengen yang rame, semua ada, mungkin bisa ke Bali gitu. Ya. Pengen yang agak sedikit menyendiri, adventure, jauh, bisa tadi ke Raja Ampat.
pengen yang Mau di tengah-tengah tadi sepi, terus misalnya mau quality time sama pasangan, Lombok bener. Atau ya itu bisa road trip gitu salah satu. Karena road trip bener dengerin lagu apalagi kalau lagi PDKT. Waduh. Nyiapin playlist di USB. Waduh. Kalau zaman dulu soalnya masih burn di CD. Apaan sih cuy sekarang udah tinggal Bluetooth kali. Oh iya benar. Pakai ini Playlist ya. Spotify. Pakai Spotify udah bikin playlist tuh. Wah. Gebetan playlistnya Gila, gitu. Terus gila, di tengah-tengah selipin lagu kesenangannya gebetan. Ini terus karaoke bareng. Itu seru banget ya gak sih? Iya, Langsung pengen road trip gak lo besok? Iya pengen nih sekarang nih langsung pengen ke Jogja rasanya. Oke, mungkin rekomendasi terakhir menurut lo Jo. Waduh, rekomendasi terakhir. Liburan ya? Akhir tahun. Gue ada. Mungkin memadukan segalanya tadi itu. Terus melibatkan Bali. Karena emang Bali tuh gue bisa akui. Dia juga banyak tempat yang sepi. Masih belum terjamah. Tapi juga view-nya bagus. Okay. Dan ini balik lagi tujuannya kalau mau menyendiri. Mau quality time sama. Sama gak sama pikiran? Sama gengnya. Oke. Gue. Amet. Beda ya. Gue Ubud. Karena gue belum pernah ke Ubud. Maksudnya belum pernah nginep di Ubud. Boong lu. Yang nginep gue belum pernah. Serius, Ubud tuh the best sih tapi. Nah itu dia, makanya gue kayak tur coffee, apa segala macem kayak gitu gue udah. Tapi gue nginep belum pernah. Tapi gue pernah itu yang kayak, karena dulu sekolah di sana kayak ke negara. Nginepnya di kampungnya temen. Yang kayak gitu-gitu. Dugul gitu ya. Sama tuh snorkeling ya, bisa snorkeling ya. Iya, terus kayak sepi. Iya. Emang gue tuh orangnya kayak agak nyari kesepian ya. Tapi jujur enak kan? Benar. Apa namanya penginapan yang kolam renang infinity belakangnya gunung itu Jo? Laut. Aduh, apa? Tapi tahu kan di Bali kan? Tahu. Ya, Bisa itu juga salah satu kayaknya Toya apa gitu namanya kalau nggak salah. Itu kayak salah satu yang kalau misalnya gue harus ke Bali nih liburannya di akhir tahun, mungkin gue pengen nyobain nginepnya di Ubud dan di tempat yang kayak gitu. Ya, dan mungkin nyoba road tripnya. Karena bisa banget sehari nyampe tuh bisa Jo. Dari Jakarta? Karena kan nyebrang dari kalau nggak stop ya. Oh iya. Pokoknya berangkat ini mungkin bisa bermalam di mana dulu, terus ke pelabuhan Banyuwangi. Gilimanuk. Terus ke Gilimanuk, udah nyampe. Itu menarik sih. Itu mungkin jadi ide juga. Kalau teman-teman mau memadukan semua ya, dapat perjalanan di jalan terus di sana juga menyepi gitu. Oke. Tuh, itu sih. Lo Amet ya. Kalau mau the real adventure ya, road trip. Ini gak ada sesuai perjanjian di awal lagi. Jadi gue harus mikir. Gue merekomendasikan. Kalau tadi kan yang udah disebut ya. Berarti yang belum disebut. Gue Banyuwangi deh. Wah. Banyuwangi karena resort yang buat staycation bagus, cantik udah ada. Banyak. Ya udah kan? banyak di pesisir itu. Iya. Makanya udah ada. Terus kayak lo mau ke pantai. Bisa dapat pantai-pantainya, Jilen dan lain-lain. Kalau pengen rasa adventure-adventurean dikit, ke Baluran, misalnya gitu ya. Terus ke Bali dekat. Iya, Bali dekat, bener teman-teman. Jadi mungkin kalau ada waktu banyak bisa tuh. Jadi di Banyuwangi dulu, terus lanjut Bali, abis itu balik tembus ke Jakarta. Betul, tapi apapun itu teman-teman ingatlah. Jangan liburan meminjam uang teman. Pakailah uang sendiri. Jangan ngutang. Jangan. Karena kasihan teman yang diutangin. Iya, bener. Dan di masa kayak gini tetap bijak sih menurut gue. Betul. Walaupun nih ya di tempat sana orang kayaknya udah bodo amat, prinsip 3M. Ya, kita tetap apa tuh 3M? memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu harus kitanya sendiri yang sadar, karena kadang udah terlena kan, kita udah di tempat sana kayak orang-orang udah bodo amat, terus kita ngikut kayak gitu juga. Jangan. Ya. Lu ya jaga diri juga, ya lu nggak pernah tahu lah lu jadi carrier apa yang lu yang kena gitu. Jadi tetap waspada. Kan kayak baru-baru ini juga teman kita ada satu yang kena kan, Ferry ya. Oh ya. Maksudnya dia pun nggak tahu gitu loh. Jadi kayak itu sih penting banget. Walaupun sudah mematuhi protokol kesehatan, belum tentu kita tidak kena gitu. Iya. Jadi tetap waspada aja sih. Tetap waspada dan sebijak mungkin sih, sebijak mungkin dalam apapun itu. Oke. Berarti tadi itu dia. Raja Ampat, terus Weh kalau dari gue. Kalau dari Jovi tadi ada Bromo, Lombok sama ke Bali di Amet. Ke Bali di Amet dan gue Banyuwangi. Itu dia tips rekomendasi liburan akhir tahun dari Wonder Muse bareng sama Jovita.
Dan Jonathan. Pokoknya jangan kemana-mana, dengerin terus di Spotify dan nonton terus di YouTube. Sampai ketemu di episode 4. Bye-bye. Tahu bet gue rasanya di rumah bosen. Suntuk. Asli dah. Bingung, udah mati gaya mau ngapain. Kalau mau inspirasi tonton Wonder Muse pokoknya. Ada kita berdua, Jonathan, Jovita, subscribe, cus komen, like, sama semua. Dan dengerin Spotify-nya juga. Jangan YouTube doang. Oke, mantap.